Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Bapak Ibu Kepala Madrasah tetap sehat, semangat untuk mengikuti pelatihan jarak jauh manajemen administrasi madrasah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Harapan kami sebagai narasumber, semoga Bapak Ibu bisa menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan dalam mengelola administrasi madrasah di satuan kerjanya masing-masing. Sebelum ke inti materi, Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Heni Mardiningsih, Widya Iswara Ahli Madya dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Untuk nomor HP sudah ada di grup WA, baik di Angkatan 1 maupun Angkatan 2. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tersebut apabila membutuhkan informasi lebih lanjut tentang materi yang saya sampaikan. Tujuan dari mata pelatihan ini adalah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mampu memahami keuangan negara, siklus anggaran negara, anggaran dan fungsi anggaran, pelaksanaan anggaran madrasah, kedudukan, tugas, dan tanggung jawab pengelola anggaran, dan pelaporan keuangan madrasah. Sehingga laporan keuangan madrasah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan standar peraturan yang telah ditetapkan. Pengertian keuangan negara bahwa menurut undang-undang maupun pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa keuangan negara sebagai masuk dan keluarnya uang negara yang diperhitungkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan keuangan negara dalam arti luas adalah keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, keuangan negara, dari unit-unit usaha negara, atau perusahaan milik negara, dan seluruh kekayaan negara yang menjadi hak dan kewajiban negara. Bapak Ibu sebagai kepala madrasah yang memegang tugas dan tanggung jawab sebagai KPA, tentunya terlibat dalam pengelolaan keuangan negara. Karena anggaran yang Bapak Ibu kelola berasal dari APBN. Adapun asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, yang pertama adalah asas akuntabilitas, yang kedua adalah asas profesionalitas, yang ketiga adalah asas proporsionalitas, yang keempat adalah asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir adalah asas pemeriksaan keuangan. Asas tersebut harus Bapak Ibu pahami karena dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan madrasah harus dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dalam penyajiannya. Siklus anggaran negara. Siklus dalam pengelolaan anggaran negara dimulai dengan penyusunan rancangan APBN, yaitu di tahap perencanaan ya Bapak Ibu ya, bahwa menteri atau pimpinan lembaga selalu pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun RKAKL berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai beserta dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya. RKAKL tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam rapat rancangan APBN. Hasil pembahasan RKAKL tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan yang digunakan sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses penganggaran Bapak Ibu. Pemerintah pusat dalam mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada DPR.
DPR dapat mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang perubahan APBN. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang APBN, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Dilanjutkan dengan proses pelaksanaan anggaran. Setelah APBN ditetapkan oleh DPR, maka pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden yang digunakan sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam melaksanakan anggaran. Peluang dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam Undang-Undang APBN. Misalnya seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat atau daerah, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, kemudian pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian atau lembaga. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN, pemerintah pusat perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, Bapak Ibu. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN di semester pertama dan penyesuaian atau perubahan APBN pada semester berikutnya, Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban keuangan negara. Bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Laporan pertanggungjawaban APBN tersebut disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan memahami siklus anggaran negara, maka anggaran yang kita ajukan kadang sama, kadang tidak sama, atau kadang berlebih dengan yang kita terima. Karena anggaran Satker yang diajukan pemerintah masih dalam bentuk rencana atau RKAKN yang akan dirancang menjadi RAPBN yang harus diajukan pemerintah ke DPR. Apakah mengalami perubahan, pengurangan, dan penambahan dalam proses penyusunannya menjadi APBN? APBN yang sudah disahkan oleh DPR menjadi dasar dalam pembagian anggaran kementerian atau lembaga. Dan yang menentukan pembagian anggaran adalah Biro Perencanaan. Dan dasar pembagian adalah berdasarkan jumlah anggaran dan skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan digunakan sebagai dokumen untuk menyusun tahap perencanaan tahun berikutnya, Bapak. Anggaran merupakan alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kementerian, lembaga, atau satuan kerja, Bapak Ibu. Sebelum anggaran disusun, harus membuat perencanaan strategis yang mencakup periode 5 tahun ke depan. Dalam penyusunan anggaran tidak boleh didominasi oleh kepentingan sepihak, tapi harus berbasis kinerja. Hal ini akan lebih fokus pada kejelasan tentang keterkaitan hubungan antara kebijakan atau pembuat kebijakan top down dan pelaksanaan kebijakan atau bottom up.
Perencanaan berbasis usulan dari pelaksana atau bottom up ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan prioritas, tanggung jawab, dan kewenangan. Jadi Bapak Ibu sebelum menyusun rencana kerja anggaran, Bapak Ibu terlebih dahulu harus menyusun rencana kerja. Jadi tidak boleh dibalik ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan penyusunan program dan anggaran Bapak Ibu. Semula adalah money follow function. Kemudian menjadi money follow program Bapak Ibu. Untuk alokasi anggaran fokusnya pada prioritas, jadi tidak dibagi sama rata begitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk program yang dilaksanakan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama outputnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pemangkasan program, hal ini terkait dengan nomenklatur yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan anggaran di madrasah Bapak Ibu, yaitu mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Kemudian setiap kementerian, lembaga, atau satuan kerja harus menyusun rencana strategis atau renstra dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dilanjutkan dengan penyusunan rencana kinerja atau renja untuk 1 tahun. Renja merupakan penetapan kegiatan tahunan. Di dalam renja menjelaskan sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Bapak Ibu. Kemudian baru disusunlah rencana kerja dan anggaran Bapak Ibu, bahwa kinerja yang sudah Bapak Ibu susun atau rencanakan dalam rencana kinerja tahunan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaan. Kemudian setelah DIPA disahkan, maka dilakukan proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKAKL yang telah Bapak Ibu susun. Sebelum melaksanakan kegiatan atau program, maka harus menyusun yang namanya perjanjian kinerja atau perkin ya Bapak Ibu, bahwa perkin merupakan wujud nyata dari komitmen antara penerima amanah, misalnya guru atau staf tata usaha, dengan pemberi amanah, pimpinan atau kepala madrasah Bapak Ibu. Penyusunan perkin 1 bulan setelah DIPA disahkan Bapak Ibu, untuk laporan LKJ atau yang dulu terkenal dengan nama Lakib disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran, maka disusunlah laporan keuangan. Baik laporan keuangan maupun laporan kinerja harus direview oleh aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP, Bapak Ibu. Review LK dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang andal, transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Bapak Ibu. Untuk laporan keuangan juga diaudit oleh BPK Bapak Ibu untuk menilai kualifikasi dari laporan keuangan yang sudah disajikan oleh Bapak Ibu. Apakah kualifikasinya WTP atau WDP. Begitu juga dengan laporan kinerja yang telah disusun Bapak Ibu tetap harus direview sehingga ada audit atau evaluasi kinerja Bapak Ibu. Tugas dan tanggung jawab pengelola anggaran
itu terdiri dari KPA, PPK, dan PPSPM, Bapak Ibu. Sedangkan bendahara tidak termasuk pengelola anggaran, tetapi pelaksana anggaran ya Bapak Ibu ya. Di dalam slide ini ada beberapa tugas KPA yang harus dilakukan sebagai kuasa pengelola anggaran. Misalnya untuk menyusun DIPA. KPA adalah aktor dalam menentukan program atau kegiatan beserta dengan besaran anggarannya. Setelah mendapatkan masukan dari koordinasi dengan pihak terkait atau melihat dokumen tahun lalu atau program baru yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga ada program yang masih berkelanjutan, dilanjutkan di tahun berikutnya. Ada juga program yang dihentikan karena sudah tercapai outputnya, atau menambah program baru. Jika tugas PPK dirangkap oleh KPA, maka tugas-tugas tersebut menjadi tanggung jawabnya. Tugas PPSPM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jika dirangkap oleh KPA, maka menjadi tugas dan tanggung jawab KPA ya Bapak Ibu ya. Untuk struktur pengelolaan keuangan satuan kerja, bahwa Menteri selaku pengguna anggaran di kementerian atau lembaga menyerahkan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada KPA untuk mengelola anggaran negara di satuan kerjanya. Selain menunjuk KPA, Menteri selaku pengguna anggaran juga menetapkan pejabat perbendaharaan negara yang dapat dilimpahkan kepada KPA untuk menentukan pejabat perbendaharaan negara di satuan kerjanya yang terdiri dari PPK dan PPSPM. Ketentuan perangkapan jabatan akan tergambar di dalam slide ini bahwa KPA bisa merangkap jabatan sebagai PPK dan PPSPM ya Bapak Ibu. Kalau untuk PPK hanya tidak bisa merangkap untuk jabatan yang lain atau tanggung jawab yang lain. Begitu juga dengan PPSPM dan bendahara Bapak Ibu. Untuk pelaporan keuangan madrasah, bahwa di dalam proses penyusunan laporan keuangan, bahwa laporan keuangan itu dimulai dari input, proses, dan output. Untuk input adalah terdiri dari beberapa dokumen sumber, misalnya DIPA, DIPA revisi, surat setoran bukan pajak, surat setoran pajak, kemudian SPP, SPM, SP2D, transaksi KDB, dan lain-lain, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen-dokumen tersebut akan diproses melalui perekaman pada aplikasi Saiba atau aplikasi Sakti yang dilakukan oleh operator keuangan. Dan untuk memastikan apakah proses perekaman dilakukan dengan benar, perlu dilakukan verifikasi hasil perekaman. Dicocokkan dengan data atau informasi dengan dokumen fisiknya. Operator pelaporan keuangan melakukan semua perekaman dokumen sumber transaksi sesuai periode pelaporan Bapak Ibu. Selanjutnya dilakukan proses posting ya Bapak Ibu untuk memindahkan dari jurnal ke buku besar. Posting akan membentuk saldo di tiap-tiap buku besar di mana nantinya tersaji sebagai pos-pos di laporan keuangan. Apabila telah dilakukan proses posting dan disajikan dalam laporan keuangan, kemudian ditemukan kesalahan, selanjutnya dapat dilakukan perbaikan Bapak Ibu, kemudian dilakukan pembatalan dan dilakukan posting ulang ya Bapak Ibu. Sebelum dilakukan pencetakan laporan keuangan yang andal untuk memastikan data sebagai input dari laporan keuangan merupakan data yang valid, perlu dilakukan rekonsiliasi Bapak Ibu. Jadi ada rekonsiliasi internal maupun rekonsiliasi eksternal ya Bapak Ibu. Nah, seluruh proses pengelolaan keuangan harus memenuhi standar akuntansi yang sudah diatur dalam beberapa peraturan. Dalam mendukung sistem akuntansi dibutuhkan prosedur transaksi, kemudian kesesuaian dengan bahan akun standar Bapak Ibu, kemudian mengatur kelembagaan masing-masing kementerian atau lembaga, hardware dan softwarenya untuk aplikasi keuangan harus
yang bagus ya Bapak Ibu ya, kemudian SDM yang berkompeten dalam mengoperasikan aplikasi keuangan itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada materi kita kali ini. Saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi dan terima kasih banyak atas segala atensi yang telah Bapak Ibu berikan. Ada kata bijak untuk seorang pemimpin, bahwa pemimpin adalah orang yang tahu cara bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan dengan baik, dan mampu memotivasi serta mengajarkan kepada orang lain untuk bekerja lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.